Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bintoro Corp. Kali ini kita akan mereview villa di daerah Bandung yang mengambil konsep klasik modern. Bangunan ini berdiri di atas lahan kurang lebih 600 meter persegi dengan luas bangunan 450 meter persegi. Secara garis besar, rumah ini terdiri dari 3 bagian, bagian depan, tengah, dan belakang. Pada bagian depan terdapat carport dan garasi, ruang tamu, musola, 2 kamar mandi, ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan area servis. Pada bagian tengah terdapat 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan inner court. Pada bagian belakang terdapat kolam renang, shower area, gudang, 2 kamar tidur, dan 2 kamar mandi. Membangun villa memang paling cocok di wilayah yang memiliki cuaca sejuk, contohnya seperti Bandung. Saat kita masuk melewati gerbang, langsung terlihat carport dan garasi yang luas yang dapat menampung maksimal 4 mobil kesayangan Anda. Di sebelah pintu utama, ada taman kecil dan pintu yang bisa menjadi akses menuju ke servis area. Pintu kecil tersebut juga bisa menjadi jalan pintas sewaktu-waktu sehingga tidak akan mengganggu aktivitas di ruang tamu. Sedikit cerita dari awal perjalanan kami mendesain rumah ini hingga sekarang udah terbangun begitu ya. Alhamdulillah proses perjalanan desainnya cukup lancar. Mulai dari awal kita survei, kemudian klien menyampaikan apa yang diinginkan, kebutuhan ruang, dan juga nanti apa yang ingin dicapai setelah rumah ini terbangun begitu. Itu sudah disampaikan oleh klien, yang mana memang secara general, secara umum, klien menyampaikan bahwasanya beliau menginginkan atau menghendaki rumah dengan konsep modern klasik, yang mana pengaplikasian rumah dengan konsep modern klasik ini kita implementasikan di berbagai segmen begitu, mulai dari penataan layout ruangan, kemudian konsep gubahan massa yang kita mainkan, hingga pemilihan material yang kita aplikasikan di lapangan begitu. Untuk pemilihan material sendiri, kami memang ingin menghadirkan rumah ini dengan nuansa yang megah, dimana seperti yang kita tahu, rumah modern klasik ini memang kesan pertamanya adalah mewah, megah gitu. Nah, kita coba hadirkan material-material yang berkelas seperti travertine, marmer, dan juga granit. Nah, namun tidak secara keseluruhan kita taruh material-material ini. Kita coba hadirkan juga material aksen seperti material kayu, kemudian profilan wainscoting atau profilan kayu dengan finishing cat duko begitu. Living area menggunakan konsep open plan yang memiliki sekat semi transparan. Untuk interior rumah Pak Sugondo ini memang kita samakan dengan konsep bangunan itu sendiri, yaitu konsep modern klasik. Kita coba aplikasikan mulai dari pemilihan tone warnanya, itu kita dominankan dengan warna putih. Kemudian ada aksen-aksen warna yang lain seperti warna abu. Nah, ini memberikan kesan yang lebih elegan. Kemudian warna-warna kayu atau coklat agar juga hadir di ruangan tersebut, yaitu kesan hangat begitu. Nah, selain tone warna, material juga kita perhatikan. Nah, beberapa material yang kita pilih seperti material batu alam, kita coba aplikasikan, yaitu seperti material travertine. Nah, ini memberikan kesan yang memang rumahnya terkesan mewah atau megah gitu. Kita coba aplikasikan juga atau kita coba mainkan dari segi lighting gitu.
Nah, ini juga sangat berdampak terhadap nuansa ruangan itu sendiri. Penataan lampu, termasuk juga pemilihan warna yang dihadirkan. Nah, ini coba arsitek mainkan agar menyatu dengan konsep interiornya itu sendiri. Koneksi ruang seperti ini bisa menjadi tips untuk teman-teman karena sangat memudahkan apabila ada tamu yang ingin izin ke toilet ataupun ingin sholat. Jadi tidak perlu melewati ruangan-ruangan yang sekiranya dianggap privasi bagi pemilik rumah. Walau hanya musola dan kamar mandi tamu, ruangan tetap dibuat senyaman mungkin agar lebih khusyuk ketika beribadah. Dari ruang keluarga, kita dapat langsung menuju meja makan dan dapur. Pintu menuju area belakang dibuat pintu kaca sehingga kita bisa makan bersama dan masak dengan pemandangan taman belakang. Dikarenakan memang background tanahnya yang cukup luas, di mana luas tanah yaitu 600 meter square, dan untuk luas bangunannya ini nanti kami sesuaikan karena kita coba mengoptimalkan lahan yang ada gitu. Nah, penataan layout ini sendiri kita coba buat dengan banyak bukaan. Dan kebetulan memang kondisi rumahnya ini berada di Bandung, yang mana secara geografis ini cara cuacanya, iklimnya sangat mendukung untuk kita kasih banyak bukaan begitu. Nah, rumah ini sendiri kita konsep dengan pemisahan antara beberapa masa bangunan, dan klien di awal menghendaki memang ya menginginkan banyak bukaan dan juga taman yang luas berada di tengah. Nah, ini kita sebut dengan inner backyard gitu ya, atau inner courtyard. Nah, kita coba kasih di tengah-tengah bangunan ini yaitu inner courtyard atau taman di tengah bangunan rumah, yang mana memisahkan antara gubahan masa depan dengan belakang begitu. Nah, ini nanti banyak efek yang dihasilkan. Ada satu yang menarik dari rumah ini, yaitu isu mengenai letak geografis, di mana rumah ini kebetulan terletak di kontur yang tidak rata, melainkan miring. Nah, ini menjadi satu tantangan sekaligus potensi buat kita selaku arsitek untuk mendesain bagaimana treatment yang akan kita hadirkan dari kontur ini, yang mana tidak kita hilangkan kontur alami dari alam ini, namun kita coba mainkan dari sisi desain itu sendiri. Nah, untuk pembagiannya kita coba manfaatkan kontur ini. Kita bagi area depan, tengah, dan juga belakang begitu. Area depan yang mana memang kita peruntukkan buat area publik gitu. Kita coba hadirkan ruangannya memang ngelos, open space gitu. Kita minimalisir sekat-sekat. Nah, kemudian area tengah kita pisah dengan adanya taman tengah ini, sebelum adanya bangunan area belakang yang mana diperuntukkan buat area private buat penghuni gitu. Nah, yang menarik dari pembagian zona ini adalah di mana adanya taman tengah ini itu memberikan banyak sirkulasi udara sekaligus view yang menarik gitu dari setiap sisi bangunan, di mana taman ini dikelilingi oleh 4 sisi bangunan. Dan itu semua sisi itu memiliki view dan juga sirkulasi ke arah taman ini. Nah, ini menghadirkan selain view atau pemandangan yang sangat menarik buat penghuni, ini juga bisa menghadirkan sirkulasi yang memang secara medis lebih sehat buat rumah begitu. Nah, ini dia area belakang yang menjadi zona private. Kenapa sih dikatakan zona private?
Karena pada area belakang terdapat ruang-ruang yang khusus hanya digunakan pemilik rumah. Dari setiap kamar tidur memiliki view yang sama, yaitu menghadap taman dan kolam renang. Cocok banget nih buat kamu yang ingin memiliki suasana villa untuk mencari ketenangan dan rileks. Untuk gubahan massa sendiri dengan konsep modern klasik itu kita implementasikan dengan banyaknya profilan begitu. Nah, mulai dari eksteriornya sendiri bahkan nanti sampai dengan desain interior. Terlebih kita banyak aplikasikan di dinding. Jadi mulai dari ornamen klasik namun kita simple atau kita modernisasi dengan gubahan-gubahan atau aksen-aksen yang lebih minimalis begitu. Beda halnya dengan rumah klasik yang murni, yang rumah klasik yang tidak modern. Ya, kalau modern klasik itu lebih simple begitu ya. Mungkin sekarang lebih banyak peminatnya, terlebih di kalangan milenial begitu. Nah, selain profilan, konsep rumah modern klasik ini juga sangat dominan dari pemilihan tone warnanya. Kita sekilas melihat sudah langsung tahu bahwasanya rumah ini modern klasik dilihat dari pemilihan tone warnanya, yaitu dominan warna putih, kemudian ada aksen-aksen warna seperti abu yang memunculkan kesan-kesan elegan, kemudian ada juga aksen warna coklat yang mana memberikan atau menambah kesan kehangatan dalam rumah itu sendiri. Kalau teman-teman perhatikan, ada satu hal yang menarik dari rumah ini. Nah, rumah ini kalau teman-teman lihat itu hanya berdiri di satu lantai. Sedangkan mungkin teman-teman sering melihat di luar sana itu banyak rumah-rumah dengan konsep modern klasik itu dominan dengan rumah 2-3 lantai begitu ya. Nah, buat teman-teman jangan khawatir, barangkali ke depan ingin memiliki rumah dengan konsep modern klasik ini, namun hanya di satu lantai. Nah, ini tetap kita bisa implementasikan di lapangan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di rumah Pak Sugondo ini, secara tampilan tetap menarik dan kesan modern klasiknya tetap dapat, gitu ya. Kita masuk ke bagian yang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi rumah ini, yaitu kolam renang, di mana letaknya itu tepat berada di tengah bangunan atau di samping taman tengah itu sendiri. Nah, kolam renang ini kita desain dengan sistem sirkulasi, yaitu overflow begitu ya. Nah, sistem overflow ini memang banyak keuntungan. Nah, salah satunya adalah secara estetika itu sendiri. Dia lebih menarik secara looks daripada atau dibandingkan dengan sistem sirkulasi kolam renang dengan skimmer gitu ya. Nah, dan kebetulan lagi memang didukung dengan adanya kontur yang lebih tinggi. Nah, ini sistem overflow ini jadi dia turun air, kemudian bisa menghadirkan suara gemericik air. Nah, ini menjadi kelebihan tersendiri buat rumah ini, di mana suara gemericik air itu memang menghadirkan nuansa-nuansa yang lebih menenangkan ketika berada di rumah untuk penghuni itu sendiri. Nah, selain daripada estetika yang dihadirkan dengan sistem kolam renang overflow ini, keuntungan yang lain yaitu sirkulasi airnya lebih bersih karena dia terus-menerus mengalirkan air ke dalam gutter overflow-nya. Kemudian dari gutter overflow itu dialirkan ke dalam pompa atau disedot ke pompa,
dan dialirkan ke filter untuk kemudian disalurkan kembali ke dalam kolam renang. Begitu. Buat teman-teman yang sudah ada rencana buat memulai untuk membuat desain rumah teman-teman, nah, nanti teman-teman bakal langsung dipertemukan dengan sang arsitek. Nah, ini jadi hal yang sangat penting buat kami selaku arsitek, karena yang namanya rumah itu hampa kalau nggak ada cerita di dalamnya. Nah, ini bisa kita gali langsung dari klien itu sendiri, begitu. Nah, buat teman-teman yang mau mendesain rumah, nanti kita langsung bertemu, kita banyak diskusi di situ, brainstorming, mulai dari kebutuhan ruang dari klien itu sendiri apa saja, kemudian konsep desain yang teman-teman inginkan seperti apa, barangkali ada referensi bisa disampaikan ke arsitek, atau mungkin barangkali teman-teman masih ngeblank, belum tahu gambaran apa yang diinginkan dari desain rumahnya, nanti sang arsitek ini akan membantu teman-teman buat diarahkan desain seperti apa yang sebenarnya teman-teman inginkan. Nah, ini bisa kita gali nanti, termasuk latar belakang dari teman-teman sebagai klien. Nah, ini penting juga buat arsitek untuk studi desain, untuk menentukan letak ruangannya, kebutuhan ruang, bahkan karakter dari bentuk bangunan itu sendiri nantinya seperti apa. Nah, ini kita bisa transformasikan dari kebutuhan atau apa yang disampaikan oleh klien itu sendiri. Cukup sampai di sini review desain rumah dengan konsep klasik modern. Jangan lupa cek website kami di bintoroarchitect.co.id dan juga YouTube kami di Bintoro Corp untuk info dan ulasan yang lebih lengkap. Bagi teman-teman yang ingin mendesain rumah atau membangun rumah, bisa menghubungi kami melalui kontak yang sudah tertera. Sampai jumpa di video selanjutnya.